Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Ayu dalam Ruang Gagasan RBC Institute. Assalamualaikum, salamnya telat ya. Gak apa-apa, ini adalah episode kita yang kesekian, tapi di chapter yang berbeda ya. Ini season baru lagi di Ruang Gagasan. Nah, tentu saja saya nggak sendirian, kita akan ngobrol-ngobrol. Ini juga masih dalam memperingati Hari Bahasa yang diperingati setiap bulan Oktober. Ada Mbak Gadis. Halo, salam kenal. Aku Gadis. Sangat singkat ya. Nanti akan kita tanya-tanya lebih jauh ya. Nah, Mbak Gadis ini keren banget ya. Kita juga baru ketemu ya sebenarnya Mbak ya. Iya. Tapi aku udah scroll di media sosial dan bagaimana Mbak Gadis ini menggunakan media sosialnya untuk berbuat hal yang menurutku sangat keren banget. Jadi Mbak Gadis ini mendirikan sebuah komunitas namanya Tuli Mendongeng gitu. Itu komunitasnya seperti apa sih Mbak? Bisa sedikit dijelaskan nggak sih? Oke, jadi pertama Tuli Mendongeng itu bukan hanya aku yang mendirikan. Jadi foundernya ada dua, aku dan temanku yang namanya Rizka, partnerku Rizka. Terus Tuli Mendongeng itu didirikan komunitas yang berdiri tahun 2019. Jadi sekarang kita udah jalan sekitar mau 5 tahun lah ya. Udah mau 5 dari tahun 2019 gitu, ya? 2019. Itu dulu kenapa kok bisa Menciptakan Tuli Mendongeng menciptakan Tuli Mendongeng itu gimana ceritanya? Oke, jadi aku dan Rizka itu teman SMA, terus kemudian setelah kami lulus, terus masing-masing saya lagi S2, lagi penelitian S2, dan Rizkanya juga lagi mencari sekolah waktu itu. Waktu itu 2019 itu saya posisinya lagi pulang ke Indonesia untuk Oh ya Mbak, di sini ya. luar biasa loh S2-nya di Australia. Makasih. Keren banget. Oke, jadi saya ambil data pulang ke Indonesia kan ambil data nih buat tesis. Oke, terus saya dan Rizka tuh sering nongkrong kan, nongkrong ngopi-ngopi, tapi kayak ngerasa ngopi-ngopi aja sih. Nah, akhirnya kita nih bikin apa ya yang bermanfaat gitu kira-kira yang bermanfaat dan kopi kita itu nggak gitu-gitu aja. Nah, terus akhirnya terciptalah Tuli Mendongeng dan itu karena saya punya basic, saya bisa bahasa isyarat dan saya punya pengetahuan tentang disability awareness. Terus kemudian Rizka itu dia S1-nya psikologi, S2-nya juga psikologi, skripsinya fokus mendongeng. Nah, akhirnya kita blending nih. Aku taunya ini, Rizka taunya ini. Akhirnya kita bikin Tuli Mendongeng. Oh gitu. Wah, berarti udah 5 tahun ya? Jalan 5 tahun. Mau 5 tahun. Oke, berarti yang menginspirasi ya karena memang ada basic dari keduanya. Betul. Ada bekal lah ya untuk membuat sebuah komunitas. Dan yang pastinya ini juga didasari dari keresahan keduanya ya. Betul. Ini kayaknya harus ada yang menjembatani nggak sih antara orang yang bisa gimana? Kita biasanya nyebutnya itu apa, Mbak? Nah, orang tuli. Tuli gitu orang ya. tuli. Tuli sama orang dengar. Orang yang mendengar gitu. Jadi melalui Tuli Mendongeng ini. Nah, kenapa kok mendongeng, Mbak? Nah, jadi balik lagi kenapa kok Tuli Mendongeng ya? Rizka itu kan basicnya dia mendongeng dan dia juga pendongeng. Suatu ketika dia mendongeng, terus itu ada anak tulinya. Nah, di acara tersebut itu sudah ada JBI, juru bahasa isyarat. Jadi campur ya anak dengar sama anak tuli, anak dengar mendengarkan Rizka, anak tulinya itu melihat JBI, juru bahasa isyarat itu. Nah, terus ketika Rizka udah cerita, pasti kan pakai vokal ya, pakai ekspresi macam-macam, dan pas cerita kejadian yang lucu, anak-anak dengar tuh udah ketawa. Sedangkan anak tulinya ketawanya terakhiran. Oke, Jadi ada delay. Ada delay gitu ya. Ada delay karena interpreternya kan harus menyesuaikan sama gerakannya Rizka kan. Jadi wajar ada delay. Nah, dari situ punya ide. Nah, kenapa kita nggak bikin Tuli Mendongeng aja, di mana pendongengnya itu yang berbahasa isyarat. Jadi buat memberi akses anak-anak tuli karena selama ini dongeng itu kan verbal ya, yang cuman bisa dinikmati oleh anak dengar. Oh gitu, berarti
mendongengnya itu di kelas-kelas khusus atau emang di komunitas tuli mendongeng ini ada beberapa teman tuli yang istilahnya diwadahi seperti itu, kemudian rutin melakukan dongeng ini di suatu tempat atau seperti apa? Atau orangnya bergantian gitu yang ikut kegiatannya? Oke. Jadi kalau tuli mendongeng itu, kami fokusnya adalah mendongeng dengan bahasa isyarat dan pendongengnya harus orang tuli. Oh. Ya, orang tuli langsung. Jadi orang dengar itu tidak mendongeng dengan bahasa isyarat, harus tulinya langsung. Nah, orang dengar bisa jadi juru bahasa isyaratnya. Jadi yang menerjemahkan atau mengoralkan versi dongeng isyaratnya yang teman saya gitu. Nah, terus anggotanya otomatis orang-orang dewasa, biasanya umur-umur mahasiswa gitu ya. Nah, terus target audiensnya itu adalah anak-anak tuli. Tuh. Jadi awal-awal itu kami mendongeng di SLB, untuk anak-anak tuli. Dan sebenarnya waktu datang di SLB kan nggak cuma anak tuli ya. Yeah. Ada semuanya gitu. Ada yang tunanetra, terus tunagrahita, kayak gitu. Nah, itu mereka kumpul jadi satu, sehingga yang teman tuli, anak tuli fokus melihat pendongengnya yang berbahasa isyarat, sedangkan yang lain juga tetap bisa menikmati dongengnya karena disuarakan oleh juru bahasa isyaratnya. Oh gitu, ya. Justru berarti yang mendongeng itu dari kakak-kakaknya yang tuli, kemudian justru yang mengartikan atau yang mengartikan ke bahasa Indonesia ya, ke bahasa vokal itu justru dari teman dengar gitu. Oke. Nah, terus bicara tentang teman tuli dan juga beberapa teman-teman disabilitas ya. Itu kan akhir-akhir ini juga di Indonesia terutama itu lagi gencar-gencarnya gerakan inklusivitas. Yang mana kita memandang semuanya dengan keistimewaan masing-masing, itu ya kita setara gitu. Nah, apakah ini juga salah satu upaya ya untuk kemudian bergerak juga untuk menyuarakan inklusivitas? Betul sekali. Karena di semester kemarin kan saya mengajar di UMM ya, di lembaga bahasa. Saya ngajar bahasa Inggris FLSP. Di kelas saya tuh ada mahasiswa tuli. Oh ya? Iya, mahasiswa tuli. Nah, sebelumnya saya mau terangin dulu. Jadi tuli itu degree-nya macam-macam. Ada yang tidak bisa mendengar sama sekali, ada yang bisa menggunakan alat, ada yang masih bisa. Jadi degree-nya macam-macam. Nah, yang mahasiswa saya itu dia tuli total karena nggak bisa mendengar sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin inklusivitas, semua berhak mendapatkan informasi kan. Nah, udah kayak bulat ya. Tadi pertanyaannya apa? Ya, pokoknya kayak salah satu komunitas ini juga benar. Kayak cara untuk menjembatani supaya teman-teman itu punya akses gitu. Berarti jadi kepo. Mahasiswa yang tadi itu satu orang di kelas yang besar itu. Satu orang di kelas yang besar. Waktu itu kalau nggak salah kelasnya hampir 50 mahasiswa deh. 45 sampai 50 lah. Berarti itu kelasnya berjalan seperti apa? Wah, susah banget. Karena pertama aku ngajar bahasa Inggris. Sedangkan yang saya tahu itu adalah bahasa isyarat Indonesia. Sama kayak bahasa oral atau bahasa vokal itu beda-beda. Bahasa isyarat juga beda-beda. Jadi ada BISINDO, bahasa isyarat Indonesia, ada ASL, American Sign Language, dan sebagainya. Nah, sedangkan saya ngajarnya itu bahasa Inggris yang versi oral gitu. Saya nggak bisa bahasa Inggris versi isyarat. Dan mahasiswanya pun belum tentu versi isyarat kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan sendiri nih di kelas nih. Dan ketika saya menerangkan, otomatis dianya nggak dengar gitu. Nah, jadi otomatis selalu ngasih materi yang berbeda yang berupa printed. Gitu. Karena tapi tetap masuk ke dalam kelas. Masuk. Jadi kayak misalnya nih saya lagi nerangkan, dia udah dapat printed versionnya kayak gitu. Iya. Berarti ini salah satu PR juga ya Mbak ya? PR banget. Untuk menciptakan bisa jadi perguruan tinggi terutama ya. Betul. Kalau sekolah-sekolah SMP, SMA mungkin udah agak banyak ya.
Yang apa? Yang fokus di teman-teman yang disabilitas gitu. Oh, maksudnya sekolah luar biasa? Iya. Ya, kalau sekolah luar biasa memang udah banyak. Udah banyak. Tapi kalau di perguruan tinggi belum ada ya? Sudah ada. Oh, sudah ada? Sudah ada, di UB sudah ada. Oh gitu. Oke, jadi ceritanya kenapa saya bisa bahasa isyarat, dulu UB itu mulai menerima mahasiswa disabilitas tahun 2012 kalau tidak salah. Oh ya, 2012. Nah, saya mendaftar jadi volunteer di PSLD. Dulu namanya PSLD, Pusat Studi Layanan Disabilitas. Sekarang jadi PLD, Pusat Layanan Disabilitas. Nah, tugasnya volunteer itu adalah mendampingi mahasiswa difabel ketika kuliah. Jadi kayak jurusannya bisa macem-macem, disabilitasnya bisa macem-macem. Ada tuli, tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa. Nah, kenapa saya bisa bahasa isyarat? Karena otomatis mendampingi teman tuli yang kuliah. Jadi saya mengisyaratkan kata-kata dosennya ke mahasiswa tersebut. Jadi makanya dari situ saya bisa bahasa isyarat, saya tahu background disability awareness kayak gitu. Oh, justru udah mulainya sejak masih mahasiswa ya? Betul, mahasiswa S1. Gitu. Itu gimana Mbak perasaannya? Pertama kali kita bisa mempelajari sesuatu yang baru ya, dan itu bermanfaat buat orang yang orang lain gitu. Yang menurut kita kayak, ya ampun, ternyata kan kita otomatis juga bisa merasakan ya ampun ternyata susah loh untuk bisa survive di dunia yang mungkin bagi mereka kayak kadang aduh apa ya yang mereka omongin, mereka juga pasti penasaran kepo gitu. Nah itu tadi, jadi kenapa saya daftar volunteer itu karena saya ngeliat teman-teman itu mereka saling ngobrol pakai bahasa isyarat. Mau ngomong apa sih? Kayaknya menarik ya. Mau jadi volunteer belajar bahasa isyarat gitu. Dan emang seru ya kalau misalnya pakai bahasa isyarat. Misalnya kita ngobrol sama teman pakai bahasa isyarat, orang-orang kan nggak tahu kita ngomong apa ya. Gitu, jadi kayak seru gitu. Tapi itu kira-kira kalau di Malang sendiri banyak apa? Banyak banget, dan kebetulan kalau di UB itu biasanya mahasiswa tuli itu yang terbanyak dibandingkan disabilitas lain. Oh gitu. Jadi banyak banget, dan juga ada komunitas, ada beberapa komunitas di Malang, misalnya ada Gerkatin Malang, Gerakan Tunarungu, semacam itu, saya lupa kepanjangannya ya, ada Gerkatin, ada Akar Tuli Malang, Arek Tuli Malang, ada Tuli Mendongeng. Nah, itu beberapa komunitas tuli di Malang. Keren. Karena Malang ini kan cukup ini ya, cukup luas dan mayoritas juga anak-anak muda yang bahkan dari luar Malang tuh pada ngumpul di sini semua. Gitu. Jadi banyak komunitas-komunitas kecil emang di Malang ini. Nah kalau Mbak sendiri belajar bahasa isyarat berarti udah sejak lama ya. Nah apa sih yang dilakukan komunitas Mbak ya, komunitas tuli mendongeng ini tadi untuk terus mempromosikan gerakannya inklusif gitu? Kegiatannya apa aja, terus yang berjalan sampai sekarang gitu Mbak? Kalau kami biasanya kan itu udah lama ya, 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya, biasanya komunitas itu apalagi yang kayak kecil-kecil tuh survive-nya tuh susah gitu. Jadi biasanya, pertama kami punya buku dongeng ya. Jadi sekarang udah ada 1, 2, 3, ada 4 buku dongeng. 4 buku dongeng, dan itu ada bahasa isyaratnya. Jadi itu untuk kayak memberikan literasi yang inklusif untuk anak-anak tuli. Dan bahkan itu pengetahuan untuk orang tuanya juga. Karena belum tentu ketika anak tuli ini lahir, orang tuanya tuli juga. Jadi kan otomatis orang tuanya juga harus belajar bahasa isyarat, memahami anaknya gitu. Jadi kami ada buku dongeng berbahasa isyarat. Dan itu bisa diakses gratis ya kalau misalnya teman-teman tertarik di bacapibo.com. Baca ya, bacapibo.com, bacapibo.com. Nanti ditaruh ya linknya di sini. Itu teman-teman tinggal registrasi, terus tinggal ketik judul buku yang kami tulis. Misalnya kayak ada Lili dan Aca bermain bersama. Kemudian ada juga buku terbaru yang judulnya saya lupa ya. Jadi coba teman-teman juga bisa akses secara gratis di situ. Selain buku ada roadshow bahasa isyarat.
kemarin kami roadshow ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke SLB untuk mendongeng dengan bahasa isyarat. Kemudian ada workshop, seminar, dan juga misalnya banyak komunitas juga yang menawarkan kami kerjasama untuk membuka kelas bahasa isyarat. Oh, Gitu. berarti awareness masyarakat juga otomatis udah semakin tinggi ya? Ya, harapannya juga begitu. Iya, betul. Tapi menurut Mbak, penting nggak semua orang untuk bisa bahasa isyarat? Kalau bisa bahasa isyaratnya tuh tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang tuli. Nggak harus pakai bahasa isyarat sebenarnya. Karena saya ngerasa kayak kadang orang itu masih takut karena nggak tahu cara ngobrolnya gimana. Bahkan ada temen yang pernah bilang waktu saya ajak ke komunitas tuli buat nongkrong bareng gitu ya. Terus temen itu ngamatin, oh ternyata mereka bisa bercanda juga ya. Ya bisa banget dong pakai bahasa isyarat karena bisa komunikasi. Jadi kayak ternyata orang-orang tuh nggak aware itu gitu. Jadi intinya sebenarnya nggak bahasa isyarat full itu nggak apa-apa. Jadi kalau mau komunikasi kan bisa ditulis di HP, di notes, baru kayak bertukar pesan biasa kayak gitu. Iya. Karena mereka juga paham kan sebenarnya abjad. Paham banget gitu. Atau juga bisa pakai oral tapi pelan-pelan. Pakai gestur yang kita tahu sehari-hari. Misalnya mau makan, bisa kan langsung mau makan atau mau kemana kayak gitu. Jadi pakai gestur dan ngomong pelan-pelan tuh teman tuli pasti paham. Gitu. Oke, nah berbicara tentang informasi ya, akses terhadap informasi, terus fasilitas yang ada di Indonesia sendiri, terutama di Malang aja. Menurut Mbak apa sih kesulitan terbesar bagi mereka ya teman-teman tuli ini? Nah ini pertama sebenarnya untuk akses ya. Contohnya nih misalnya saya sendiri naik kereta kan. Naik kereta kalau keluar kota yang sampai 7 jam atau 12 jam lebih itu pasti kita tidur kan. Nah, kalau udah nyampe di mana, kita kan bisa dengar ini udah sampai mana ya. Coba bayangin orang tuli kalau lagi naik kereta gitu. Karena kemarin saya pas di dalam kereta itu belum ada kayak tulisan ini udah di kota mana gitu. Oh iya, ya emang kan? Belum ada Mbak. Nah, emang belum ada. Jadi bayangin kalau teman tuli naik kereta, berarti otomatis mereka harus stay alert dong, kayak harus nggak boleh ketiduran atau sampai kelewatan karena nggak ada tulisannya gitu. Oh iya betul. Terus misalnya nih kalau ke rumah sakit atau ke bank, oh kalau bank itu kan udah ada nomornya ya. Rumah sakit mungkin udah ada nomornya juga, tapi bayangin kalau dipanggilnya via suara aja, nggak ada nomornya, pasti mereka nggak aware gitu. Jadi penting banget supaya masyarakat itu aware karena supaya memberikan akses buat teman-teman yang butuh akses gitu. Oke. Ya, aku jadi kepikiran juga ya. Ya mereka gimana ya kalau misalkan pergi jauh gitu terus nggak bisa, nggak tahu dia udah sampai mana. Iya gitu. Orang yang bisa mendengar aja kadang ketiduran. Iya, keselip gitu terus ya. Terus bingung ya ini sampai mana gitu. Tiba-tiba udah di kota yang berbeda. Gitu. Jadi penting banget ya untuk membangun akses juga buat teman-teman tuli. Tapi sejauh ini mereka udah cukup bisa ya Mbak dalam mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Otomatis mereka harus survive ya. Jadi mungkin mereka akan selalu lihat Google Maps, pasang alarm yang getar kayak gitu sih. Tapi Mbak kalau misalkan ini ya berkomunikasi dengan mereka tuh kayak sedih gitu nggak sih, insecure gitu nggak sih? Tergantung konteksnya karena mereka ya manusia seperti kita ya. Ada waktunya ketika mereka insecure, ada waktunya mereka bakal bercanda gitu. Jadi biasa aja sama kayak kita aja gitu. Iya sih, dan itu juga sangat bergantung dari support system di sekitarnya ya. Betul. Nah, gimana Mbak cara kita ini buat teman-teman ya? Misalnya kita nggak bisa bahasa isyarat nih, tapi gimana sih cara kita menunjukkan kepedulian atau misalkan kita merangkul mereka kayak ya udah kita jadi teman aja, semuanya kita berteman. Itu gimana cara menunjukkan itu, Mbak? Oke, berarti pertama kita harus jangan takut untuk komunikasi ya. Jadi misalnya kalau tahu ada teman difabel butuh bantuan, tanya aja butuh bantuan nggak. Kalau orang tuli dan kita nggak tahu bahasa isyaratnya, kita bisa tulis aja, kamu kenapa, butuh apa gitu. Atau pakai bicara pelan-pelan, oral dan nggak terlalu cepat. Terus mungkin kita juga akses lebih gitu.
Misalnya nih kalau bikin video berarti harus ada subtitlenya dong supaya teman tuli bisa baca gitu. Iya. Oke, berarti kita Harus kalau pakai bisa subtitle ya. Video ini harus pakai subtitle. Waduh, saya pakai subtitle ya. Oke. Kan sekarang juga udah otomatis kan. Maksudnya kayak aplikasi editing itu udah Bebas lebih, lah. Yeah. lebih mudah ya, mudah kan. Jadi kalau misalkan itu tadi ya teman-teman kayak nggak bisa bahasa isyarat ya nggak apa-apa. Sebenarnya mereka juga nggak terlalu yang harus bahasa isyarat banget gitu, tapi kayak bahasa sederhana. Ibaratnya kalau kita keluar negeri gitu Mbak ya, kita nggak bisa bahasa Inggris atau bahkan mereka nggak bisa bahasa Inggris karena biasanya kalau di Asia apalagi ya. Orang Thailand, orang Jepang itu kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Biasanya ya bahasanya isyarat gitu. Iya, jadi kayak intinya jangan takut. Terus kalau misalnya teman-teman pengen belajar, itu sebenarnya YouTube banyak banget. Jadi tinggal ketik di Sindo abjad gitu. Kita belajar abjad dulu. Nah, setelah belajar abjad, belajar kata-kata. Oke. Nah, terus ini mungkin yang terakhir nih sebelum kita nanti closing ya. Mas Wahyu udah berapa lama? Udah 20 menit. Nanti bisa di-cut kan ya? Edit. Oke, jadi sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini kan akhir-akhir ini ya Mbak, kita tuh sering melihat di media sosial terutama itu banyak sekali kasus-kasus bullying gitu kan. Meskipun ya jangankan teman-teman yang difabel ya, teman-teman yang udah kayak gini aja itu banyak dan sering mengalami pembulian gitu. Apalagi teman-teman yang difabel pasti lebih sering lagi gitu kan. Nah, itu gimana Mbak? Cara kita untuk mencegah hal itu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang apakah teman difabel menerima banyak lebih bulian daripada teman dengar, itu kita harus lihat datanya ya. Maksudnya ada datanya atau enggak. Sedangkan kalau bulian sendiri itu secara overall itu ya nggak boleh untuk dihindari aja. Dan caranya supaya kita tidak bersikap membuli gitu, kita harus sadar bahwa teman tuli dan teman disabilitas lainnya itu juga sama kayak kita. Cuman mereka aksesnya butuh akses lebih dan kebutuhannya beda-beda kayak gitu. Jadi kita kayak mungkin di sini saya Muslim ya. Mungkin kalau teman-teman Muslim juga Tuhan atau Allah gak mungkin dong menciptakan sesuatu yang tidak sempurna gitu. Jadi kalau misalnya kita membuli atau menghina, merendahkan ciptaannya, otomatis kita juga berdosa dong. Kayak gitu. Betul sekali. Oke. Nah Mbak, kita bisa nggak sih diajarin bahasa isyarat? Oke. Yang lebih mudah, misalkan kita ketemu sama teman tuli nih, apa sih yang kita lakukan pertama kali? Misalkan ada yang bisa kita bantu nggak gitu? Atau apa gitu? Kalau misalnya bahasa isyarat itu sebaiknya diajari oleh teman tuli langsung. Gitu. Jadi ini tuh kayak moral value, bukan moral value. Etika ya? Betul, etika. Jadi kalau bahasa isyarat langsung, kalau di etika teman tuli itu lebih baik teman tuli yang mengajarkan langsung. Gitu. Iya, jadi kayak teman dengar itu tidak disarankan mengajari bahasa isyarat. Jadi lebih baik tahu juga jadi lebih baik teman tuli yang mengajari langsung gitu. Jadi bahkan aku pun walaupun aku founder Tuli Mendongeng, aku tidak pernah mendongeng dengan bahasa isyarat. Jadi yang mendongeng itu harus teman tulinya langsung. Jadi aku pun tidak pernah mendongeng dengan bahasa isyarat, ngajarin bahasa isyarat gitu, karena teman tuli merasa itu adalah haknya mereka atau privilege-nya mereka untuk mengajari bahasa isyarat. Wah ini aku ilmu baru sih buat aku juga ya, baru tahu. Berarti memang misalkan di sekolah-sekolah formal gitu ada nggak sih Mbak pelajaran bahasa isyarat gitu? Kalau sekolah formal, setahu saya tuh tergantung sekolahnya di mana. Karena ada sekolah yang mengajari bahasa isyarat, ada sekolah yang tidak mengajari bahasa isyarat. Tergantung kurikulumnya bagaimana. Tapi biasanya teman-teman tuli itu ya saling belajar dari mereka sendiri. Karena bahasa isyarat Indonesia, Bisindo itu juga diciptakan sama mereka-mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi mereka setahu saya lebih belajar di komunitas mereka sendiri. Karena kalau sekolah saya, maksudnya sekolah SLB, setahu saya itu lebih fokus ke pengajarannya via oral atau komtal,
komunikasi total. Komtal itu berarti pakai oral, pakai gestur, pokoknya totalitas Oh gitu. gitu. Iya. Istilahnya komtal. Komtal ya, komunikasi total. Mm-mm. Oke. Tapi kalau misalkan itu apa ya? Ruang lingkupnya adalah sekolah formal ya, boleh-boleh aja sih kayaknya ya. Misalkan orang dengar terus ngajarin yang lainnya gitu untuk bisa berkomunikasi gitu. Oh, Atau nggak maksudnya boleh? ini kelas bahasa isyarat Iya. atau kalau kelas bahasa isyarat yang mengajari teman tuli langsung. Oh gitu. Iya, teman tuli langsung. Jadi orang dengar itu biasanya membantu menjadi juru bahasa isyarat. Dan bahkan ya kalau misalnya mbaknya atau teman-teman lihat, kan TV sekarang sudah banyak juru bahasa isyaratnya ya. Itu bahkan beberapa teman tuli langsung yang mengisyaratkan. Oh. Gitu. Jadi mereka itu ada teks di depannya. Jadi mereka baca teks, nah itu baru diisyaratkan. Oh gitu. Iya. Berarti mereka nggak ini ya melihat dari teks itu kemudian gitu. Menarik sekali ya. Oke, nah setelah ini ada kegiatan apa Mbak di Tuli Mendongeng? Itu komunitasnya ini nggak sih Mbak terbuka buat siapa aja, misalkan yang pengen belajar bareng atau misalkan ada kegiatan terus jadi volunteer gitu. Oke. Nah, sementara karena kami nggak punya semacam tempat yang tetap, base camp ya? Ya, nggak punya base camp. Jadi kami itu bergerak kalau misalnya ada program atau misalnya ada kolaborasi dari komunitas apa gitu. Nah, itu baru kita gerak. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya lagi nyusun buku lagi, dan ke depan itu bakal ada kelas bahasa isyarat dan kebetulan tempatnya bakal di UMM. Gitu. Dan ini kerjasama dengan American Corner. Kalau misalnya teman-teman tertarik, itu nanti bisa follow Instagram Tuli Mendongeng karena nanti semua info bakal diupload di sana. Oke, jangan lupa follow teman-teman. Ini kameranya. Awal sebenarnya aku bingung lihat sini sama sini. Jadi aku lihat ini gitu. Oke. Oke, nah terakhir nih Mbak, pertanyaannya apa sih harapan Mbak Gadis nih untuk komunitasnya, terus juga buat semua orang ya yang mungkin agar lebih aware aja gitu dengan teman-teman tuli. Oke, untuk semua orang atau untuk publik, saya harap supaya semakin inklusif dan paham untuk kebutuhan teman-teman tuli, tidak hanya teman tuli juga disabilitas lain. Terus kemudian tidak takut berkomunikasi, tidak menjadikan teman-teman disabilitas itu bahan candaan ya, karena biasanya dijadikan bahan candaan itu sebenarnya tidak boleh. Misalnya kayak kamu autis ya, itu kan nggak boleh ya. Jadi hindari menggunakan kata-kata tersebut untuk bahan candaan. Terus selain supaya masyarakat lebih inklusif dan aware, saya harap di Tuli Mendongeng ini kita akan mengeluarkan banyak-banyak buku lagi, dan nggak untuk anak-anak aja harapannya, karena sekarang kita fokusnya masih untuk anak-anak ya, 7-12 gitu. Jadi semoga kedepannya tuh lebih banyak buku untuk berbagai range umur, dan juga semoga bukunya lebih multilingual, kan sekarang bilingual ya bukunya, bahasa Indonesia dan bahasa isyarat. Semoga kedepannya bisa ada bahasa Inggris gitu misalnya, atau mungkin bukunya ada braille-nya gitu biar anak-anak tunanetra bisa akses. Itu sih harapan buat Tuli Mendongeng dan juga untuk masyarakat. Itu bukunya ini berarti bentuk hard book gitu. Harapannya sih kalau misalnya mau dicetak versi braille supaya bisa diraba gitu. Oh gitu. Tapi sekarang tersedianya secara online ya? Kemarin ada yang versi printed. Jadi pernah printed, pernah yang bisa diakses gratis online juga ada. Kayak gitu. Tapi intinya Mbak Gadis beserta komunitas ini benar-benar menyediakan dan berusaha untuk memfasilitasi teman-teman tuli sebagai jembatan ya Mbak ya. Ini keren banget. Tangan buat Mbak Gadis. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow ya Tuli Mendongeng. Karena itu menurutku juga keren banget sih. Dan pastinya kita juga harus mensupport dong, karena ini adalah hal yang baik gitu yang kita doakan agar tetap terus berjalan gitu dan bisa menebar manfaat lebih banyak lagi. Nah, terima kasih Mbak Gadis sudah membersamai saya dalam ruang gagasan setelah vakum. Semoga setelah ini kita lebih banyak lagi mengadakan podcast dengan tema-tema yang menarik
dan kekinian. Jadi kalau teman-teman butuh referensi atau ingin mencari pengetahuan apapun, bisa komentar ya ide-ide dari teman-teman. Thank you Mbak Gadis. Sama-sama. Thank you semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.